Shalom adik-adik SD Kristen Elim, kita bersyukur karena Tuhan kita sudah bangkit. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan pujian bersyukur karena kasih setia-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Saatnya bagi kami untuk kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa memahami firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong mereka dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang baik kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah ke mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kadau percaya bahwa adik-adik diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri dan Yesus terangkat ke surga. Nah, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Sebelumnya, tema yang Kak Daud sampaikan bahwa kan pada pagi hari ini, Yesus pengharapanku telah bangkit. Nah,
Ketika itu iman para murid itu goyah. Mereka berkabung, mereka menangis. Karena apa? Yesus telah mati. Tetapi Yesus, ia tidak mati. Ia hidup kembali. Ia bangkit dari antara orang mati. Inilah yang menjadi iman kita, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita agungkan dan yang kita muliakan, ia bangkit dari antara orang mati. Inilah iman kita, inilah iman kekristenan yang sesungguhnya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka orang yang lemah itu menjadi kuat. Mereka yang tadinya menangis berkabung. Mereka yang tadi tidak percaya, ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka menjadi percaya, iman mereka semakin kuat. Yang kedua, ya, pengharapan kita bahwa Yesus telah bangkit. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu ada di dalam kuasa Tuhan. Baik hidup maupun mati itu ada di dalam kuasa Yesus. Kita yang sudah percaya, ketika kita mengalami kematian, kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kembali, sehingga kita juga diangkat untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, adik-adik, ia bangkit untuk mengalahkan maut. Kematian sudah dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Karena itu bagi kita yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, ia pergi, ia duduk di sebelah kanan Allah. Begitu juga dengan kita, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu Kak Daud mengajak kita semua, adik-adik SD Kristen Elim, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan melalui kebangkitannya, kita terus memberitakan Injil kepada semua orang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami serahkan seluruh aktivitas seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik.